Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menatap, maha memperhatikan kita, serta maha tahu segala yang terlintas di hati kita, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang dibebaskan dari penyakit dengki. Amin. Mengapa begitu penting? Sebab kita lihat bangsa kita yang begini dahsyat dan hebat, kaya raya, tapi ujungnya berantakan seperti ini, pasti ada sebabnya. Kantor-kantor bangunannya megah, aksesorisnya mewah, tapi kenapa kinerjanya tidak seindah kantornya? Pasti ada sebabnya. Rumah tangga punya mobil, punya sofa, punya aksesoris yang mahal, tapi runyam. Komplek perumahan, tamannya indah, pagarnya megah, tapi tidak akur. Saudara-saudara, mau tahu jawabannya? Salah satu penyebab yang membuat kita babak belur begini adalah kita ternyata banyak mengidap sebuah penyakit yang disebut penyakit dengki. Para pemirsa yang budiman, saya kira tidak usah tersinggung jikalau ada yang merasa uraian ini nyentuh atau menghujam. Ini penyakit kita semua. Saudara-saudara, orang yang berpenyakit dengki itu punya ciri. Coba nanti ingat-ingat, apakah ciri ini ada pada bangsa kita atau tidak? Cirinya sederhana, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Coba hafal tidak ini bagaimana? Ya, jadi kalau kita ingin tahu tingkat kedengkian kita, gampang. Berapa banyak kebahagiaan kita melihat orang lain susah, dan berapa banyak penderitaan kita melihat orang lain senang. Pendengki itu kalau hanya lintasan hati masih normal, karena memang begitulah softwarenya kita mengandung unsur kedengkian. Tapi kalau hati ini idza hasad, kedengkian yang dijalankan jadilah masalah. Pendengki ini evaluasi diri saja, ya, jangan ingat orang lain. Kalau kita sudah dengki ke seseorang, biasanya kita tidak mau lihat wajah dia. Tidak mau mendengar suaranya. Ikut-ikutan adzan Mekah gitu. Tidak enak. Kalau kita sudah dengki kepada seseorang, tidak mau berdekatan. Sholat ada dia, pindah ke tempat yang lain. Duduk naik angkutan umum dekat dengan dia seperti menduduki paku payung. Begini saja. Raut muka pendengki lebih banyak masamnya daripada manisnya. Begitu. Tutur kata pendengki lebih banyak menghina, mencela, menjatuhkan. Kalau ada yang dipuji, wah itu hebat. Belum seberapa sih segitu. Katanya itu nilainya A semua. Banyak yang nilainya kayak gitu, biasa aja lah, nggak ada yang aneh. Begitu. Pokoknya tidak kuat melihat orang lain dipuji.
Dia selalu mengadakan upaya supaya pujian itu tidak cocok. Terus mengeluarkan kata-kata menyangkal. Ibu-ibu belanja, yang satu beli daging, kita beli tempe. Buat apa daging banyak-banyak, kolesterol lah, begitu. Padahal nggak sanggup beli daging. Lihat ada yang naik haji, dia sekarang naik haji. Pada sholatnya juga lah, belum tentu ngerti. Tuh, terus aja. Mulutnya ini terus berusaha mencemarkan. Kalau kita begitu, kita pendengki. Otak kita berputar terus memikirkan kejelekan yang kita dengki, supaya ada jalan bahwa dia tidak layak sukses. Hati pendengki capek. Karena dia naik pangkat, nyelek, tidak mungkin. Pasti ada apa-apa, ini ada main dukun mana nih. Padahal dia yang datang ke dukun, ya, yaitu dukun beranak. Hadirin dan para pemirsa yang budiman di rumah, pendengki itu sengsara sekali melihat orang lain sukses. Dan pendengki yang sudah kronis, maka dia akan terus berupaya mencelakakan orang yang didengki. Dia berharap benar bahwa yang didengkinya itu hancur karirnya, sengsara. Bahkan ada kisah dua pedagang pendengki, ini kisah purba. Saking tidak kuat melihat yang didengkinya maju, gak kuat berkembang. Dia harus hancur. Akhirnya dia panggil seorang hamba sahaya. Mau tidak? Kamu beri kekayaan yang banyak. Kaget. Gak mungkin, saya tidak mau. Kamu jangan begitu, kamu kan ingin kaya. Kamu tidak mungkin jadi budak terus. Kamu akan saya bebaskan. Karena dipaksa, akhirnya dia mau. Apa yang ingin dilakukan? Tolong bunuh saya di dekat rumah orang itu, di atapnya, supaya pedagang itu dianggap membunuh saya. Nanti dia akan ditangkap. Padahal dia mati itu. Pendengki, pernah mendengar kisah ini, saya diajarin teman saya. Pendengki itu dia lagi menderita aja bahagia memikirkan ke penderitaan orang. Alkisah si fulan dengan temannya kesasar masuk hutan. Ditangkap oleh orang-orang yang sangat primitif. Mungkin di salah satu iklan TV itu ada ya. Ditangkap, dipukuli, ampun. Untung datang kepala sukunya. Kenapa ini disiksa begini? Paduka, kami tersesat. Kami mohon dispensasi. Tolong malam ini kami beri kesempatan. Baik, di sini ada aturan mainnya. Kalau saudara ingin tinggal di sini semalam, syaratnya adalah saudara harus menemukan buah-buahan yang belum pernah kami lihat dan belum pernah kami makan. Baik, Paduka. Yang satu lari ke kanan, si fulan, temannya lari ke kiri. Nah, temannya ini di semak-semak menemukan buah nenas. Kebetulan dia orang Subang, jadi hafal betul. Sembunyikan. Paduka, saya dapat ini nih. Masyarakat primitif lagi ngumpul persis seperti ini. Ya. Nanas. Kenapa Paduka? Saudara tidak berhasil. Saudara tahu nanas ini adalah makanan tengah malam kami. Siksa. Akhirnya disiksa dengan siksaan spesial. Dia ditengkurapkan di sebuah batu, bajunya dibuka dan punggungnya digosok pakai nanas. Asik. Paduka yang keras. Gembira dengan penderitaan. Yang kedua, asik. Tapi pas gosokan ketiga, dia nggak menjerit. Jangan-jangan mati. Lihat,
Enggak, masih kedip-kedip. Yang keras, yang keras. Gosokan keempat. Dia tertawa. Semua heran. Apa sebabnya? Karena dia kan begini. Dia lihat si fulan keluar dari hutan dengan membawa duren. Itu ada. Bayangkan pendengki itu begitu. Lagi menderita saja bahagia. Membayangkan si fulan bekal digosok pakai duren ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, begitulah pendengki itu, akhlaknya buruk sekali. Dia tidak produktif karena sehari-hari di kantor itu memikirkan menjatuhkan temannya. Menjatuhkan orang yang dia dengki. Jadi kantor-kantor pendengki itu jarang ngurus kantor tuh. Mengapa? Ya karena memang dia habis waktunya untuk menyikut temannya. Terus saja begitu. Itulah sebabnya beberapa kantor tidak bisa berprestasi. Karena habis waktunya untuk meladeni kebusukan hatinya. Tidak produktif. Pikirannya kacau. Perilakunya nista. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ada yang nanya, kenapa orang jadi pendengki? Siapa saja yang mendengki? Yang mendengki itu ya kita-kita ini. Hanya ada kelompok-kelompoknya. Misalkan, maaf ya, jangan tersinggung. Artis, dengkinya sama artis lagi. Kalau ada artis ngetop, bibir tebal gitu, nyanyi begitu. Terus saja cari kekurangannya. Dia dimintai, temannya diminta tanda tangan, dia enggak. Gampang tanda tangan, nanti ngecap aja. Gitu, dongkol saja. Dokter dengkinya ya dengan dokter lagi. Jarang dokter dengki dengan tukang beca. Nggak nyambung ya. Akang beca dengan abang beca lagi. Misalkan penumpang dia gemuk-gemuk. Tapi bayarannya sama dengan yang kurus-kurus. Nggak barokah loh. Penumpang kurus gitu begitu. Dokter senior. Tiba-tiba ada murid-muridnya dulu. Ternyata sekarang maju. Pasien banyak ke sana. Udah dia masih mentah tuh ilmunya. Nah dengki itu. Enggak rela. Muazin, ya dengan muazin lagi. Iyalan salam. Ikut-ikutan kaset ini olah. Enggak mau jawab. Tentu saja imam dengan imam lagi. Kalau imam pendengki. Dan sebusuk-busuk pendengki adalah ulama yang mendengki ulama lainnya. Karena dia akan menggunakan dalil Al-Quran, dalil-dalil dari Rasulullah untuk memuntahkan ketidaksukaannya kepada ulama yang lain, kepada ustadz yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memelihara kita semua para ulama dari kedengkian ini. Hancurnya umat Islam tidak pernah karena kekuatan orang lain. Hancurnya umat Islam karena kedengkian di dalamnya. Sehingga Rasulullah menyabdakan bahwa kedengkian itu seperti pencukur agama. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sama ini majelis taklim dengki dengan majelis taklim, pesantren dengan pesantren, santrinya pindah ke sana dongkol. Kita ngebangun pesantren di sini, tiba-tiba tetangganya ngebangun lagi, waduh panas. Disangkanya surga hanya dengan pesantren kita aja. Anggota majelis taklim rajin ngaji ke pengajian yang lain, pengkhianat, begitu. Kenapa? Begitulah pedagangnya dengan pedagang lagi. Ini warung, panas. Pejabat dengan pejabat, ya, partai dengan partai, dengki aja, aduh, repot. Wanita dengan wanita, istri ke satu, dengki kedua, ketiga, keempat, begitulah ya. Kalau misalkan poligami kurang iman, udah itu hari-hari kedengkian. Juga wanita yang dalam penantian, 5 angel, ya, 5 muslimah dalam penantian.
Tiba-tiba salah seorang di antaranya ada yang melamar. Jangan gitu dong, kamu gak setia. Dengki. Apa sih yang menyebabkan dengki? Penyebab dengki macam-macam. Pertama, kalau kita pernah tersakiti. Guru menghina muridnya. Kamu mau otak udang. Otak ditaruh di dengkul. Dasar anak miskin. Luka hati. Nah, kalau orang sudah luka hati, dia selalu membenci, mendendam, dan merindukan kejatuhan orang yang menyakiti. Maka kalau makin banyak kita menyakiti orang lain, siap-siap bahaya mengintai kita. Bukan karena mereka jahat, karena setiap perbuatan kembali kepada pembuatnya. Maka kalau nanti saudara jadi para pejabat, ya jangan nyakiti bawahan. Nanti saudara turun, bawahan numpang, ya. Betul tidak? Kan katanya pejabat itu ada berapa jenis tuh ya? Satu, ini maaf menyitir dari MH Ainun Najib, semoga Allah menyayangi beliau, ya Ustadz MH. Maaf nih Bang MH, Mas ya, Mas MH modifikasi. Satu, pejabat wajib. Wah, beliau ini kalau ada dicintai oleh semua lingkungannya, dicintai masyarakatnya. Karena prestasinya bagus, kerjanya profesional, akhlaknya mulia. Sampai orang-orang tuh ketika beliau tidak ada, kehilangan. Aduh, coba ketika ada beliau, adanya dicintai, tiadanya kehilangan. Inilah yang bermutu. Yang kedua, ya sejenis kalau dalam hukum sunat lah. Sunat itu diamalkan berpahala, tidak diamalkan tidak apa-apa. Nah, pejabat yang rada sunat, yang dia adanya disukai karena berprestasi, tapi tidak adanya tidak kehilangan. Mengapa? Sebab mungkin belum dari hati, prestasinya hanya karena karir. Jadi nggak menyentuh hati karyawannya. Yang ketiga, pejabat mubah. Itu mah ada nggak ada teh nggak ada pengaruh. Kantor nggak makin maju gara-gara dia sakit, kantor nggak mundur, ya tiis aja. Apa tuh? Ada beberapa karyawan ya ngantor nggak manfaat, bolos juga nggak kehilangan. Yang keempat, pejabat makruh. Ini mah kalau ada jadi masalah, kalau tidak ada tenang begitu. Kalau dia ngantor, wah gawat, ngantor kapan sakitnya orang ini begitu. Kenapa? Karena ketus, sombong, badannya bau lagi ya enggak. Kalau ngerjain sesuatu bisanya nyuruh, marah aja. Ini kenapa gak beres? Kamu nih pikir dong terus. Jadi orang-orang tuh kalau datang, ada guru yang seperti itu juga ya, yang murid-muridnya nih guru ini kok nggak sakit-sakit begitu. Nggak boleh, murid dosa itu ya. Adanya tidak disukai, tidak adanya netral. Dan pejabat haram, nah ini adanya tidak disukai, tidak adanya disyukuri. Alhamdulillah dia pensiun. Ayo karyawan kita numpang semuanya, telah berakhir masa bencana di kantor kita. Kalau kita sampai termasuk orang yang disyukuri ketiadaan kita, bisa jadi karena perilaku zolim kita. Na'udzubillah. Itu membuat orang tidak suka. Orang dengki lagi karena apa? Pendengki bisa timbul karena dia ujub, merasa diri hebat. Tidak mau ada saingan. Kita dihormat, tiba-tiba di kantor ada orang baru, nyelak. Dia lebih muda, tapi lebih pintar. Tidak mungkin. Saya tidak bisa. Begitulah dia ingin paling sendirian. Plus takabur. Kalau takabur kan dia selain aneh diri, kalau ujub tuh aneh diri. Kalau takabur tuh selalu merendahkan orang lain. Jadi orang takabur tuh tidak rela ada bawahan yang tidak nurut.
Tertekan orang takabur itu karena dia selalu ingin kelihatan paling hebat. Di kantor ingin paling keren. Kalau jalan, jreng, jreng. Sekuat-kuatnya diiring-iring oleh banyak orang. Bukan berarti yang diiring-iring takabur, ya. Tapi kalau kita ingin selalu kelihatan, itu kalau ada yang ngiringin orang lain diiringin, dongkol dia. Terkejut melihat ada orang yang maju, nggak mau. Ada juga orang yang persaingan. Nah, misalkan di kantor ada satu posisi. Ini ada misalkan kandidatnya 5. Udah busuk itu. Kasak kusuk cari backing sini. Capek. Itu dengki. Nanti pemilu dengki itu. Wih, pemilu coba lihat. Pemilu. Coba lihat nanti. Menjatuhkan, menghina, mencemoohkan. Apa-apaan pemilu kayak anak-anak begitu ya. Nggak lucu, nggak dewasa. Pemilu mah biasa-biasa aja, nggak usah pakai menghina. Jangan seperti ngangkat bambu, satu diangkat, satu diinjak, nggak bagus. Justru pemilu sejati mah ya, atau memilih calon. Ini pemilihan calon suami lah ya. Misalkan ada satu pria diperebutkan 3 wanita ya. Keberatan ibu-ibu? Baiklah, kita balik. Misalkan ada 4 wanita memperebutkan 1 pria ya. Kurang mantap, Pak. Justru kalau kita sedang bersaing, jangan ingin memuji diri menjatuhkan orang lain. Kalau kita berdagang misalkan atau mencari istri, mungkin dia lebih baik dari saya. Dia hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, kelihatannya lebih halus. Dan kalau yang ini, dia punya kecerdasan yang lebih tinggi. Dan itu yang keempat, mungkin dia lebih tawadu. Sedang saya hanya begini adanya. Aduh, gitu. Kata yang memilih teh, sulit saya menentukan yang lain selain dirimu. Memang yang lain punya kelebihan. Ini cantik, ini cerdas, itu tawadu. Tapi engkau bebas dari kedengkian dan inilah yang membuat aku menerimamu. Tuh begitu. Benar ini serius hadirin ya. Saudara-saudaraku sekalian, awas nanti kalau mau pemilu ya biasa-biasa aja. Dasar agama tidak ditentukan pemilu ya. Jangan sampai ribut. Seperti harusnya pemilu itu seperti lomba makan kerupuk waktu 17 Agustus. Gembira semua. Kamu nyoblos ini ya. Yang penting yang dicoblos orang-orang yang bisa membimbing negara ini jadi mulia dunia akhirat. Ayo, jadi pahala dia. Buat apa musuhan? Udah dunia mampir sebentar, ribut, dongkol, mati kita mah. Ya. Lalu siapa lagi pendengki? Pendengki itu biasanya orang yang ingin the number one. Wah, ingin yang paling top, orang yang ambisius. Kalau dia pelari cepat, pemecah rekor, dia akan dongkol kalau ada yang memecahkan rekor dia. Kalau lihat balap lari itu, sing jatuh, dia enggak kuat itu. Kalau dia pemain sepak bola yang bikin gol paling banyak, enggak rela kalau ada pemain yang lain yang lebih dari gol dia. Kalau dia yang merumuskan sesuatu di suatu negara dianggap berjasa, dia tidak rela ada yang merubah apa yang sudah dia atur. Pendengki begitu, ingin selalu paling top. Kalau dia mubalik misalkan, udah dikenal, kalau mubalik ini pendengki, dia tidak rela ada mubalik lain. Maunya dia aja sampai tua gitu. Orang yang ambisius cenderung pendengki. Dan ada lagi pendengki sejati, yaitu memang si busuk hati saja. Ini mah nggak ada urusan, dengki aja dia mah. Lihat jalan jelek, dia wali kota nggak ada kerjaan gitu. Lihat tukang beca, nggak pernah sholat lu, ayo ngutuk aja terus ya. Ada orang minta-minta enak aja nyari uang susah, padahal dia juga minta-minta tuh ke orang tuanya. Lihat polisi, polisi nggak ada kerjaan, gitu. Jangan banyak gaya tuh, pistol dari saya yang biayain. Padahal dia nggak bayar zakat, nggak bayar pajak, gitu. Ngutuk terus.
Kasih makanan juga, dia makanan kayak gini mah kurang enak, jabat dingin lagi, harusnya ada sambal. Coba kalau ini pakai kecap manis lebih enak, tapi habis saja, tetap dikutuk tapi habis ya. Ada tipe seperti ini mah, wah ini sudah kalau dalam ilmu komputer error ya. Ada orang yang negatif aja terus. Nonton TV juga dikutuk aja. Penyanyi Tuhan, Tuhan lah, sholat nggak kamu? Lagu mau Islami pakai jilbab, mana buktinya sehari-harinya? Deh. Aduh, tapi nggak mendakwahi, hanya ngutuk aja gitu. Dia sepak bola, lah hanya mengejar bola satu tiap hari, terus kutuk terus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Pernah dengar nggak ada orang yang ngomongnya jelek terus? Pernah dengar? Pernah kan? Jelas suaranya tidak jelas karena suara kita itu ya. Ibu, bapak. Nah, kerugiannya memang luar biasa. Bahkan penyakit akan banyak. Susah tidur, pikiran kacau, stres, tidak disukai orang lain. Pendengki itu akan banyak dosanya. Dan yang paling fatal dari pendengki, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kul naros hataba. Kedengkian itu membakar habis kebaikan kita seperti api membakar kayu. Kita tahajud, kita taraweh, kita baca Quran, kita umroh, haji, zakat, sedekah, hayo itikaf. Tapi kalau hatinya dengki, angus itu. Hati-hati nih, ibu bapak. Jadi bulan Ramadan ini jangan hanya mati-matian meningkatkan ibadah, tapi harus mati-matian mengatasi kedengkian kita. Ini pernah mendengar kisah Rasulullah, ini hadisnya sahih insyaallah ya. Rasulullah di satu masjid, itu akan masuk seorang ahli sorga. Hah, mana? Orang-orang pada lihat. Ada seorang laki-laki Ansor masuk ke masjid, nenteng sendal, janggutnya basah, bekas wudu. 3 kali Rasul menyebut begitu. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As datang ke rumahnya. Fulan, saya ini ada masalah dengan bapak saya. Boleh saya tidur di rumahmu barang 3 malam? Oh, silakan. Sepanjang malam diselidiki. Ternyata dia hanya bangun pada waktu adzan subuh. Tidak ada yang hebat. Hanya bedanya kalau bolak-balik dari tidur selalu menyebut nama Allah. Dan bedanya dia tuh nggak pernah ngomong kecuali kebaikan. Tapi enggak ada yang aneh, biasa-biasa ibadahnya. Hari ketiga, Fulan, sebetulnya saya ini kesini karena Rasulullah mengatakan demikian. Tapi maaf, sesudah saya lihat, ternyata kau amalannya gitu-gitu aja. Iya, seperti yang saudara lihat, memang saya begini adanya. Ayo deh kalau gitu. Dah, pas mau pulang, cuma satu yang tidak ada pada diri saya. Saya alhamdulillah tidak mendengki dan tidak memendam kebencian terhadap hamba Allah lainnya yang mendapatkan nikmat. Akhirnya, ini yang tidak ada pada diri saya. Hati-hati, Pak, Bu. Halo? Jelas tidak nih? Jangan-jangan lagi dengki ke saya nih. Wah, si Agim lah, orang manyaho modalna. Itu teh dengki ya. Da ciri pendengki mah terus nyerang, ingin menjatuhkan, enggak rela. Jadi gimana nih supaya sembuh? Mau sembuh tidak? Nah, rahasia kesembuhan dari kedengkian memang ini harus pakai ilmu ya. Pertama ilmu, dan yang kedua riadoh, latihan. Ilmu apa yang penting? Yang penting ternyata ilmu keyakinan. Kita harus mulai meyakini bahwa yang membagikan rezeki itu adalah Allah.
Dan Allah membagikan apapun sesuka dia. Karena dialah yang menciptakan, yang mengurus. Kenapa kita ikut campur dongkol? Ayo. Allah yang menciptakan kita dan gak pesen satu keluarga aja adik kakak beda-beda. Seperti ukuran kaki. Kita nomor 36. Kawan kita nomor 42. Kenapa harus iri? Wah asik. Itu maselopnya nomor 42. Pakai oleh saudara. Diketawain. Karena belakangnya harus diganjel pakai elap. Betul kan? Capek, iri itu capek. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan merubah ketentuan Allah kepada orang itu. Kita dongkol kepada dia, ternyata lancar aja ketentuan Allah, kita makin telentang. Ingat zaman SMA dulu, kata guru kan begini, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh Cep AA. Jangan dengki, ya kan? Sesuka saya pakai nama ya. Dengan nilai 82, kata yang dengki. Si A nilainya 82, nggak mungkin. Pasti ada apa-apanya sama guru, nggak mungkin. Gua tahu modal yang sebenarnya. Gua tahu, kan tetangga, nggak mungkin. Pasti ada apa-apa. Wah panas. Tiba-tiba guru mengatakan, maaf. Ada ralat nih, ibu ada kesalahan nilai. Tuh kan, apa kata gue juga nggak mungkin dia segitu. Nggak mungkin, percayalah sama gue, percaya ya. Ada. Anak-anak maaf, ternyata ibu salah ya. Bukan 82, tapi 95. Akhirnya dia digotong ke ruangan PTKK. Aneh, orang lain nilainya naik, dia malah digotong ya. Inilah pendengki yang malang ya. Bagi para pejabat yang dengki ke pejabat yang lain, siap-siap menderita ya. Karena Allah lah yang menentukan, mengangkat, menurunkan derajat seseorang. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Jadi kedengkian kita kepada orang lain itu tidak merubah. Kakak dengki ke adik karena adiknya lebih cantik, tidak merubah wajah. Iya. Tetap saja malah makin petot wajah dia. Karena yang ada plus dengki. Nah, ibu bapak, satu, kita harus belajar yakin bahwa kita manusia cuman mampir. Naiknya kedudukan tidak berarti naik kemuliaan. Ditambahnya harta bukan berarti diangkat derajatnya. Tidak jarang Allah menghinakan seseorang justru dengan meningkatkan kedudukannya. Tidak jarang orang yang akhirnya jatuh hanya karena kedudukan yang ditingkatkan. Ya, maka jangan iri. Pernah suatu saat ada santri, tuh lihat itu mobilnya bagus. Coba kalau Ustadz punya mobil itu. Nah, kalau Ustadz punya mobil itu bagus. Akhirnya saya pikir, masuk ke dalam, apa yang terjadi? Ternyata yang punya mobil sedang stres karena cicilannya amat besar. Santri pengen yang punyanya mual ya. Baiklah, hal yang terpenting lagi untuk mengatasi kedengkian, belajarlah kita untuk mengakui bahwa orang lain ada yang lebih baik dari kita. Memang dia lebih cerdas, memang dia lebih muda tapi lebih brilian, idenya lebih cemerlang. Belajar hati ini mengakui, itu akan meringankan kedengkian. Kalau sudah mengakui, belajar untuk memuji. Benar Pak, itu azannya lebih bagus. Saya kira ini azannya lebih bagus dari saya. Adek ini memang muda, tapi subhanallah lebih cemerlang ide-idenya. Mungkin dia lebih layak. Kalau kita berani memuji orang lain. Dan yang ketiga, tempatkan diri kita untuk bagian kesuksesan orang lain. Sambil sholat, doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia dimajukan urusannya. Tetangga saya ini anaknya dibahagiakan. Doa, kirim makanan ke sana. Kalau perlu salam. Subhanallah, makin banyak kita berbuat sesuatu, idfa billati hiya ahsan. Kalaupun dia berbuat buruk dan kita membalas dengan kebaikan, plong,
Bila hati kita sudah bebas dari kedengkian, insya Allah sekecil apapun amal kita akan utuh bisa menjadi bekal pulang. Para pemirsa yang budiman, mau apa? Kita cuma mampir sebentar. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Duhai Allah, ampuni segala kebusukan hati kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni semua kezoliman yang pernah kami perbuat, ya Allah. Khusus kepada ibu bapak kami, ya Rabb. Ampuni jikalau kami pernah melukai hatinya atau mencabik-cabik perasaannya. Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Jadikan kami menjadi cahaya bagi hatinya, kemuliaan bagi dunia akhiratnya. Ya Allah, ampuni jikalau kami pernah mendengki kepada orang-orang yang Engkau cintai. Golongkan kami menjadi orang yang selalu bersemangat memuliakan orang-orang yang Engkau sayangi. Ya Allah, ampuni jikalau kami pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Mu yang lemah. Golongkan kami menjadi jalan karunia-Mu, ya Allah, bagi kaum du'afa. Berikan kenikmatan bagi kami untuk menolong. Berikan kelezatan bagi kami untuk mengabdi. Berikan kemampuan bagi kami untuk melindungi hamba-hamba-Mu yang lemah. Mencukupi hamba-Mu yang fakir. Membahagiakan hamba-Mu yang teraniaya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, indahkan diri kami dengan kerendahan hati. Angkat derajat kami dengan keikhlasan. Sempurnakan kehidupan kami dengan hati yang bening. Ya Allah, izinkanlah Ramadan ini menjadi pembersih lahir batin kami. Izinkanlah Ramadan ini menjadi sebaik-baik bekal bagi kepulangan kami. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Lindungi kami dari para pemimpin yang mendengki satu sama lain. Lindungi kami dari para ulama yang terjerat oleh kedengkian. Dan lindungi seluruh keluarga dan masyarakat ini dari hati yang penuh kedengkian. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Engkaulah penggenggam lahir batin kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, jangan hancurkan kebahagiaan kita dengan kebusukan hati. Marilah kita nikmati kehidupan ini dengan berbahagia melihat nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita lainnya. Walhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.